Berkebutuhan khusus tak menjadi penghalang bagi Muhammad Lutfi dan anak-anak lainnya untuk belajar hidup mandiri, memahami semesta, dan mengkaji ilmu agama. Disinilah mereka nyantri di Pondok Pesantren Autisme Al-Ahsaniyah di Desa Pedawang, Kudus, Jawa Tengah. Al-Ahsaniyah adalah pondok pesantren untuk anak-anak berkebutuhan khusus satu-satunya yang berdiri di Kudus. Pendirinya adalah Ustadz Muhammad Faik Afton yang berharap pesantren ini dapat mempersiapkan anak-anak ini menjadi mandiri. Tujuan utama sebenarnya saya itu hanya ingin mencari untuk bekal di akhirat, Ibu. Saya tidak mencari apa-apa. Dan yang saya cari anak-anak adalah doanya. Makanya anak-anak ini saya katakan adalah layakil tadi, layakil, anak tidak berakal, anak bigoiri mukalaf, tidak mempunyai hukum Allah. Kalau udah seperti ini berarti anak bigoiri hisab fi yaumil akhir, anak tidak mendapatkan hisab fi yaumil akhir, hari kiamat. Berarti anak-anak ini adalah ahlil jannah, ahli surganya Allah. Ini yang tujuan utama adalah itu, yang saya cari adalah doanya mereka. Saya tidak punya tujuan apa-apa untuk kekayaan dan lain sebagainya, tidak. Bahkan pesantren ini semuanya tanah wakaf. Dan saya beli pun untuk perluasan tanah adalah saya wakafkan. Itu untuk memperjuangkan anak-anak seperti ini. Bagaimana ke depan, masa depannya anak ini bisa lebih baik dan bisa mandiri. Memang suatu saat yang kita pikirkan, kalau memang orang tua ada terus, kalau tidak ada, nah ini anak mau dibawa kemana? Nah ini yang perlu saya pikirkan betul-betul ke depannya, anak-anak harus punya skill. Anak-anak harus bisa mandiri. Pesantren Al-Ahsaniyah membagi kelasnya menjadi 3, yakni kelas pemula, kelas pramandiri, dan kelas mandiri. Kurikulum one by one menjadi keunggulan dari metode pembelajarannya. Ya, saat pertama kali datang, satu santri akan dibina satu guru selama beberapa waktu untuk melihat bakat, minat, serta karakter santri. Di sini kurikulum, jadi ada 105 santri, jadi ada 105 kurikulum. Jadi kita melihat anak-anak ini seperti apa, perkembangannya seperti apa, kita berikan kurikulum, kita berikan materi. Kadang anak ini sudah naik bagus, perubahan bagus, kurikulum pun kita rubah. Nah, yang jelas memang kurikulum kita ada, tematik ada, ya pendidikan kita ada, ngaji kita ada, sholat kita ada, semuanya ada. Makanya kita mensinkronkan antara terapis dan anak. Kalau memang gurunya ini legowo, nggak ada masalah dan betul-betul care dengan anak, insya Allah anak ini akan baik dan akan sayang dengan terapisnya. Tapi kok terapisnya hanya pura-pura, pasti anak akan berontak dan tantrum emosional pasti akan muncul dan anak tidak akan bisa mengikuti instruksi. Tak hanya mengenalkan pendidikan umum, para santri di pesantren ini pun dikenalkan tentang hakikat alam semesta. Mereka mengenal dan bersentuhan langsung dengan hewan, tumbuhan, dan bagaimana memperlakukannya dengan baik. Muhammad Lutfi sudah setahun belakangan fasih melafal Asmaul Husna, 99 nama istimewa Allah. Tak semua orang mampu melafalnya dengan runtut dan urut. Namun mereka yang dianggap berbeda ini bisa merapalnya dengan baik. Dan tentu saja, perkembangan anak-anak ini tak lepas dari kesabaran para tenaga pengajarnya. Bagi mereka, mengajar di pondok pesantren anak berkebutuhan khusus adalah panggilan hati, bukan sekedar pekerjaan semata. Anak-anak ini tadi saya katakan adalah anak-anak ahli surga ya. Anak layakil, bigoiri mukalaf, dan bigoiri hisab fi yaumil akhir. Kenapa sampai saya punya keinginan, punya tujuan anak-anak kita ajari untuk keagamaan atau sholat atau doa atau hafalan-hafalan Asmaul Husna. Bahwasannya itu adalah menjadikan jariah untuk guru-gurunya sebenarnya. Sebenarnya untuk pembelajaran diri kita. Dari pondok pesantren ini, sudah puluhan alumni yang telah kembali ke keluarga. Bukan hanya cakap dalam kemandirian, namun beberapa di antaranya bahkan telah mengenyam pendidikan umum hingga setingkat magister. Sebuah perubahan besar yang menjadi bekal bagi anak-anak istimewa ini untuk menjalani hidup di kemudian hari. Alhamdulillah.